Halo, apa kabar? Senang sekali saya Hirs Arif dan Bung Rocky Gerung bisa menjumpai Anda semua. Bung Rocky, apa yang selalu Anda sampaikan bahwa batas ambisi Jokowi dan tentu saja akomodasi Presiden Prabowo terhadap proyek mercusuar peninggalan Jokowi adalah anggaran. Dan itulah yang sekarang terjadi ya. Presiden Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran proyek infrastruktur dan ini kemudian diserahkan pada swasta karena lebih dipentingkan program makan siang gratisnya lah gitu, anggarannya infrastruktur pindahkan untuk kepentingan makan siang gratis. Ya, pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo, Pak Presiden dengan sendirinya harus membatalkan banyak proyek yang menyangkut infrastruktur yang pernah digembar-gemborkan akan dilanjutkan. Dan itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan diiyakan semua permintaannya pada Prabowo. Jadi mantan Presiden Jokowi tentu ia punya semacam kegelisahan juga karena beliau ingin sebetulnya diam-diam mewujudkan legasi dia bahwa IKN itu orang akan ingat sebagai karyanya Jokowi. Tetapi kelihatannya sekarang mungkin IKN itu 50 tahun lagi baru bisa diselesaikan. Kan itu rasionalitas yang harus diperlihatkan pada publik bahwa semua yang dibuat perencanaan oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya menelan seluruh hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, memperoleh pendidikan bermutu, memperoleh kesehatan. Kan bangsa ini ditelantarkan karena ambisi presiden untuk membangun menara Babel ini nih. IKN itu kan semacam tower atau proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kelihatannya kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Jadi Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu, bahwa nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin lama makin jadi hutan lagi itu. Tetapi kita mesti pastikan bahwa seluruh ambisi Jokowi akhirnya batal. Dan itu mungkin akan jadi pelajaran pertama pada Jokowi sebagai orang yang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, hanya peduli pada bangunan-bangunan besar, infrastruktur, bendungan, jalan tol, pelabuhan, segala macam, yang akhirnya membangkrutkan negara. Jadi itu juga yang menyebabkan beliau, Pak mantan Presiden Jokowi ini, dianggap memanipulasi anggaran itu untuk kepentingan dia secara individual untuk dipamerkan, karena nggak ada rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Tetapi kita tahu bahwa semua itu kan dibicarakan dalam kabinet, dalamnya ada menteri, segala macam menteri, ada menteri keuangan, ada menteri SDM, menteri BUMN, segala macam itu. Jadi ini satu paket pertanggungjawaban mestinya diolah oleh publik sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa Jokowi memang dari awal manipulatif dalam memimpin dan dibenarkan oleh kabinetnya. Ada Sri Mulyani di situ, ada kemarin yang Budi Karya yang dituduh atau dibuktikan dalam kesaksian seorang pejabat bawahannya disuruh mengumpulkan uang untuk kepentingan pemilu pemenangan Presiden Jokowi. Jadi banyak hal yang akhirnya mulai terbuka dan saya kira itu jadi kesempatan pertama kita untuk mulai membersihkan kembali negeri ini. Ya, dari peristiwa awal, yaitu Jokowi menghendaki infrastruktur itu dijadikan soko guru, pada akhirnya infrastruktur itu membangkrutkan negara. Pasti dengan keputusan Presiden Prabowo itu, Jokowi maupun para buzzernya akan menilai Prabowo ingkar janji. Karena kan dia janji akan meneruskan semua program dari Presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Tapi saya pikir ketimbang mengingkari janjinya kepada rakyat, ya ini kan makan siang gratis ini janji kampanyenya, ya lebih baik ingkar janji kepada Jokowi. Kalau lagian kan janji itu juga janji janji politik juga ya, yang nggak ada hitam di atas putihnya begitu. Jadi begitu banyak pendukung Jokowi akan kecewa. Ya, mungkin sudah mulai membuat strategi untuk bertarung dalam wacana bahwa Prabowo tidak mengindahkan janji dia untuk meneruskan proyek Jokowi. Memang Prabowo waktu itu menyatakan bahwa dia akan meneruskan proyek Jokowi. Tetapi kan kita tahu satu kalimat politik itu hanya diperlukan untuk momentum tertentu, untuk satu momen tertentu. Nggak mungkin ide itu dipakai terus oleh Prabowo. Kalau begitu akan dianggap bahwa Prabowo sebetulnya ya anak buah Jokowi aja kan. Lalu kepemimpinan di mana tuh?
Jadi terlihat bahwa buzzer-buzzer ini bersiap-siap untuk menyerbu atau menyerbu dengan wacana baru bahwa semua hal yang harusnya dilanjutkan tidak dilanjutkan oleh Prabowo, maka Prabowo akan disebut sebagai ingkar janji itu. Tetapi kita tahu bahwa perjanjian politik itu bukan perjanjian yang disebut sebagai act of good faith atau tindakan yang betul-betul harus dipenuhi. Kan perjanjian politik itu bumbu-bumbu aja tuh yang dalam ilmu politik bahkan ada dalil bahwa ada beda antara decision dan election itu. Keputusan itu bisa berbeda dengan hasil yang pemilu tuh. Jadi Prabowo kelihatannya sangat rasional untuk mengatakan bahwa infrastruktur tidak bisa diteruskan, bahwa PSN pasti harus dievaluasi. Jadi itu batas yang dulu kita katakan bahwa pasti akan ada batas di mana Prabowo akan tumbuh di dalam ide dia sendiri, yaitu ide kerakyatan, sehingga people first itu putting people first, tempatkan rakyat lebih awal daripada seluruh bayang-bayang kemewahan infrastruktur yang pernah dibayangkan oleh Jokowi. Jadi kita balik pada prinsip-prinsip dasar bahwa sekali lagi anggaran itu adalah untuk dikumpulkan oleh negara untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan satu dua kelompok, apalagi kepentingan pencitraan seorang presiden. Itulah pelajaran pertama untuk mengingatkan kepada mereka yang sedang berkuasa bahwa hasil-hasil pembangunan itu harusnya langsung dirasakan oleh rakyat, bukan dirasakan dulu sebagai sensasi dalam bentuk legacy ini itu. Jadi Pak Jokowi juga akhirnya harus berhadapan dengan fakta bahwa seluruh ide dia yang seharusnya sudah dibatalkan sejak 5 tahun lalu karena kritik terhadap IKN itu, semua pihak yang punya akal dan berakal sehat itu mengkritik kondisi IKN tuh. Tetapi karena Jokowi ingin memamerkan sukses dia, karena hanya itu satu-satunya yang bisa dipamerkan, kan nggak mungkin Pak Jokowi pamerkan keahlian dia berdiplomasi di luar negeri, nggak ada itu. Jadi kelihatannya semua hal yang pernah dibela oleh ternak-ternaknya, anak buah Mulyono itu akhirnya batal. Batal demi apa? Batal demi rasionalitas ekonomi. Itu bedanya orang yang berpikir dan orang yang sedang mengandalkan survei. Dengan langkah Presiden Prabowo memutuskan memangkas anggaran infrastruktur, kita bisa memastikan nasib IKN ya sudah tahu lah kita kemana ya arahnya ini ya. Pak Prabowo dipastikan akan lebih mengutamakan makan siang gratis atau anggaran untuk yang lain lah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ketimbang IKN. Dan ini kan sesungguhnya jauh-jauh hari sudah disampaikan Sudrajat Jiwandono, ini AKK iparnya Pak Prabowo juga dan juga tim ekonominya ya, yang menyatakan dia lebih pilih makan siang gratis ketimbang meneruskan IKN, dan itu yang terjadi sekarang. Ya banyak wacana yang masih ditumbuhkan oleh Jokowi seolah-olah Presiden Jokowi itu masih mampu untuk memperlihatkan ambisinya tuh. Tetapi kita mulai lihat bagaimana Pak Jokowi makin lama makin lemah argumennya. Tidak mungkin lagi Jokowi datang ke publik untuk mengatakan bahwa itu masih akan bisa dilanjutkan. Karena Gerindra sendiri sudah memutuskan bahwa IKN itu adalah boros. IKN itu tidak berguna buat rakyat. Kan itu yang diucapkan oleh Pak Dasko sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Dan saya kira keterangan Pak Dasko itu keterangan yang rasional. Bukan keterangan untuk mengolok-olok Jokowi. Bukan keterangan untuk mengambil jarak dari ambisi Jokowi. Tetapi secara rasional memang IKN itu nggak ada gunanya buat rakyat. Kan itu dasarnya kan. Memindahkan ibu kota udah pasti perlu anggaran. Menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu artinya menjauhkan pemerintah dari rakyat tuh. Kan rakyat itu pusat pemerintahannya ada di desa-desa sebetulnya, bukan di IKN. Jadi konsep-konsep ini yang saya kira itu diwadahi oleh semacam ambisi Jokowi untuk jadi center atau pusat dari kekuasaan itu di IKN, lalu mengatur semua hal dari situ, akhirnya batal. Dan pembatalan itu memang menyakitkan. Tetapi ternak melulu nih, anak buah atau mereka yang masih melindungi Jokowi harus juga tahu diri bahwa memang nggak mungkin memaksakan. Jadi berhentilah dengan segala wacana bahwa IKN akan diteruskan. Buah IKN itu akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya tuh. Semoga Pak Jokowi umur panjang, dan panjang umurnya nanti akan dia lihat mungkin ya 5 kali pemilu atau minimal 5-8 kali pemilu baru itu bisa diselesaikan. Itu pun kalau dunia ini belum berubah
konstruksi berpikirnya. Kalau dunia berubah konstruksi berpikirnya dalam 1 dekade ke depan, maka nggak diperlukan lagi ibu kota, karena ibu kota itu bisa bisa dioperasikan secara computerized dari e-cloud, dari situs-situs yang disebut smart city. Itu kan bukan ibu kotanya, tetapi governance-nya itu bedanya. Jadi bukan karena di situ ada teknologi maka disebut itu sebagai smart city, sementara SDM-nya itu betul-betul tidak smart. Jadi sekali lagi kita coba untuk membayangkan bahwa IKN itu akan jadi puing-puing. Jadi sebaiknya mulailah untuk menghutankan kembali IKN, karena itu akan ongkos besar dan trade off-nya akan kita lihat terkait dengan gizi buruk yang terpaksa mesti didahulukan dulu oleh program makan siang bergizi yang walaupun masih banyak problem. Jadi sekali lagi ambisi Jokowi dihentikan oleh Prabowo karena alasan rasional, yaitu tidak ada uang. Saya pikir Bung Rocky ini ya banyak yang infrastruktur yang mangkrak ya selain IKN peninggalan Jokowi, dan nggak boleh dong ya dibiarkan begitu saja. Ini kan selain ini memboroskan anggaran, menghambur-hamburkan anggaran, ini juga masuk dalam kriteria korupsi kebijakan. Di luar fakta bahwa banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang dipakai bancaan oleh ASN dan politisi. Dalam berbagai kesempatan diperlihatkan dengan sangat telak bahwa ambisi-ambisi, sebut aja ambisi irasional itu masih ada tuh. Jadi kelihatannya ini satu tema baru supaya kalau IKN itu dibatalkan, kalau PSN itu dievaluasi, artinya seluruh rejim Jokowi itu harus dibuktikan salah di dalam membuat kebijakan. Dan itu potensial untuk dipersoalkan. Kan ada banyak hal yang sama dengan Jokowi itu. Jokowi bisa bilang, oh ya saya salah mengantisipasi, karena itu seluruh hal yang saya lakukan tidak mungkin 100% sempurna. Kalau itu berlaku secara prinsipil, maka nggak mungkin Tom Lembong atau mantan Dirut Pertamina itu diajukan ke pengadilan hanya karena salah kebijakan. Kan ini konyol kan. Jadi kita ingin lihat bagaimana soal-soal ini juga harus diterapkan pada Jokowi dan kabinetnya pada waktu itu. Bahwa mereka salah membuat kebijakan dengan akibat APBN berutang, APBN rusak, lalu disitulah sebetulnya kita sebut sebagai kerusakan. Jadi kalau pejabat-pejabat lain diadukan ke KPK, ya mesti Jokowi yang paling pertama diajukan ke KPK, karena Jokowi lah pejabat tertinggi dalam sistem presidensial kita tuh. Nah ini sebetulnya hal-hal yang mau kita tegaskan di sini supaya jangan tebang pilih. Jadi pastikan bahwa Jokowi ada juga dalam sorotan potensi untuk dipersoalkan secara hukum karena gagal untuk menjaga kesehatan anggaran dan bisa dituduh itu sebagai satu korupsi dalam kebijakan. Nah ini hal-hal yang seharusnya di watch mulai hari ini supaya seluruh kesalahan Jokowi itu juga bisa dinyatakan sebagai korupsi dalam bentuk kebijakan. Jadi diinjus oleh ambisi lalu tumbuh menjadi arogansi, dan itu sebetulnya inti dari korupsi. Jadi Pak Jokowi juga harus mulai didaftarkan dalam list baru oleh OCCRP untuk menerima award tahun depan misalnya tuh, karena kasus-kasus yang ditinggalkan Pak Jokowi itu betul-betul kasus-kasus yang fenomenal. Itu artinya betul-betul jadi sesuatu yang menggemparkan, itu batalnya IKN, lalu berantakannya infrastruktur, dan yang lebih penting adalah kesehatan demokrasi itu dirusak oleh Presiden Jokowi itu. Salam akal sehat. Salam akal sehat.